Hi everyone, welcome to Labaik Bongcha. 그렇게까지 말했는데도 못 알아보고. Sojun drop lagi, kali ini dia kesulitan bernafas, untung aja langsung ketahuan dan dibawa ke rumah sakit. Selain itu Soyu malah kena fitnah, jadi ada yang ngirim videonya Soyu sama Sehyun yang lagi pelukan ke keluarganya Sojun. Padahal itu video lama waktu mereka lagi pacaran. Akibatnya semua keluarga Sojun membenci Soyu. Sekarang Sojun masih kritis, dokter menegaskan kalau Sojun gak punya pilihan lain kecuali menerima suntikan kedua. Resikonya memang berbahaya, tapi cuma itu pilihan satu-satunya atau Sojun akan segera meninggal. Soyu masuk ke kamar Sojun bareng Sehyun, bikin bapaknya Sojun ini tantrum dan terus-terusan mengusir Soyu, tapi Soyu tetap kekeh mendekati ranjangnya Sojun. Sambil nangis-nangis dia mohon-mohon supaya Sojun bangun, dia janji bakalan melindungi bayi mereka. Sojun sekarang harus fokus sama kondisi kesehatannya. Sehyun mengajak Soyu keluar dulu karena situasi lagi nggak enak. Udahnya bapaknya Sojun langsung klarifikasi soal video yang dia terima. Sehyun menjelaskan itu video lama, fitnah itu sama sekali nggak benar. Sojun akhirnya mendapatkan suntikan kedua di ruangan ICU. Dia masih dalam kesadaran penuh. Keluarga dan Soyu juga ada menemani dari balik jendela. Sojun sangat senang ketika melihat Soyu ada di situ. Ini dia penampakan Sojun setelah menerima suntikan kedua. Dia masih belum sadar di ICU. Soyu melihat Sojun dari luar sambil mendengar lagu yang bagus. Nonanya Sojun menghampiri dan minta Soyu istirahat. Nonanya Sojun cemas kapan Soyu tidur dan makan dengan baik, karena hampir tiap hari dia sibuk menjenguk Sojun. Nonanya sendiri diminta oleh Sojun untuk menjaga Soyu dan calon bayinya. Soyu akhirnya setuju buat istirahat. Waktu bapaknya Sojun lagi menjenguk anaknya, kebetulan Sojun kritis lagi. Monitor jantungnya nggak stabil dan dia kelihatan megap-megap. Bapak dan bibinya sangat cemas, bahkan bibinya bilang bapaknya harus berhenti bersikap buruk kepada Soyu. Apa mungkin Sojun menyerah karena Soyu diperlakukan gak baik? Bapaknya bilang itu cuma omong kosong. Bibinya melanjutkan dua orang saling mencintai pasti ada ikatan batin. Soyu berdoa di kamar rawatnya Sojun jangan pernah meninggalkan dirinya, walaupun Soyu tahu kematian lebih gampang daripada hidup. Tapi Soyu tetap mau Sojun bertahan. Sedangkan dokter kelihatan kesulitan dalam usaha menyelamatkan Sojun, butuh waktu yang cukup lama buat mengembalikan denyut jantungnya. Namun beruntung monitor jantung mulai berirama, tanda Sojun sudah selamat. Keluarganya Sojun langsung pada masuk ke kamar dan begitu melihat Soyu, dia tuh langsung dicecar lagi. Nonanya Sojun bilang jantungnya Sojun hampir berhenti berdetak. Kondisinya sangat buruk dan sampai sekarang belum sadar lagi. Dokter tiba-tiba masuk buat menjelaskan kalau malam ini nggak terjadi apa-apa, maka Sojun akan dipindahkan ke kamar rawat lagi. Tapi rupanya maksud dokter adalah bukan karena kondisinya membaik, tapi Sojun butuh keluarga di saat-saat terakhirnya. Bapaknya Sojun langsung oleng, dia mohon-mohon sama dokter buat menyelamatkan anaknya. Anaknya nggak bersalah, dialah yang salah. Kenapa Tuhan mau mengambil anak muda bukannya mengambil orang tua seperti dia? Soyu berlutut lalu menjelaskan sekarang dia sedang mengandung bayinya Sojun. Tapi Sojun minta merahasiakan sampai dia selesai perawatan karena takut bapaknya akan macam-macam. Bapaknya Sojun merasa sedih karena ulahnya sendiri. Sojun sampai nggak tenang buat menyerahkan Soyu ke keluarganya jika dia kenapa-napa. Bapaknya langsung kenapa Sojun, dia menyalahkan diri sendiri. Kenapa selama ini dia nggak peka sama omongannya Sojun? Padahal Sojun pernah bilang jangan pernah menyakiti Soyu. Dan kalau terjadi sesuatu sama dia, maka yang dipercayakan untuk menjaga Soyu adalah keluarganya. Tapi buktinya selama Sojun sakit, Soyu terus dicecer. Di rumah sakit, Sojunnya udah bangun, tapi sekarang giliran Soyu yang nggak ada di tempat. Nonanya Sojun ngasih tahu kemungkinan Soyu udah hampir menyerah dan putus asa. Sojun yang masih belum bisa ngapa-ngapain kelihatan sangat sedih, lalu dia meneteskan air matanya.